Terdapat beberapa kepercayaan di masa lampau. Yang pertama adalah kepercayaan dinamisme. Nah, kepercayaan dinamisme adalah kepercayaan pada kekuatan gaib yang misterius. Yang kedua adalah kepercayaan animisme. Nah, kepercayaan animisme adalah kepercayaan yang percaya tiap-tiap benda, baik maupun bernyawa maupun tidak bernyawa, memiliki roh. Kepercayaan dinamisme dan kepercayaan animisme terjadi pada zaman yang sama, yaitu di zaman batu. Yang ketiga adalah kepercayaan politeisme. Kepercayaan politeisme adalah kepercayaan yang percaya bahwa ada lebih dari satu Tuhan. Kepercayaan ini muncul sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Pertama kali digunakan oleh penulis Yahudi Philo dari Alexandria untuk membantah orang-orang Yunani. Yang terakhir adalah kepercayaan monoteisme. Kepercayaan monoteisme sendiri adalah kepercayaan bahwa Tuhan cuma ada satu. Kepercayaan ini muncul pada pertengahan milenium kedua, yaitu abad ke-11 hingga ke-20. Kata Tuhan sendiri merujuk kepada suatu zat abadi dan supranatural. Biasanya dikatakan mengawasi dan memerintah manusia dan alam semesta atau jagat raya. Tuhan adalah sesuatu yang terdapat dalam pikiran manusia. Kerumitan pandangan manusia terhadap keberadaan Tuhan dalam menghadapi kejahatan, penderitaan, dan dinamika keyakinan. Masalah kejahatan dan penderitaan ini tentunya membuka ruang pemikiran yang mendalam tentang bagaimana sih manusia itu memahami dan juga merespon dua aspek kompleks kehidupan dalam konteks keberadaan Tuhan yang baik dan berkuasa. Ini menggambarkan kerumitan mengenai pandangan manusia terhadap keberadaan Tuhan dalam menghadapi kejahatan dan penderitaan, serta dinamika keyakinan pribadi yang tentunya memengaruhi interpretasi atas fenomena ini. Dalam konteks agama, pandangan terhadap kejahatan dan penderitaan sering terkaitkan dengan keyakinan akan keadilan ilahi dan rahmat Tuhan. Pemahaman agama religius tentunya memberikan landasan bagi individu untuk mencari apa sih makna dari spiritual dalam menghadapi penderitaan dan juga trauma itu. Namun, pertanyaan filosofis masih tetap ada, termasuk tentang bagaimana kebebasan manusia dalam berinteraksi dengan keadilan Tuhan, dan mengapa sih penderitaan itu masih ada dalam dunia yang konon telah diatur oleh Tuhan yang Maha Baik. Fitrah manusia. Fitrah manusia. Kata fitrah berasal dari akar kata bahasa Arab fatara, masdarnya adalah fatrun. Akar kata tersebut berarti dia memegang dengan erat, memecah, membelah, mengoyak-ngoyak, atau meletakkannya. Ibnu Taimiyah membagi fitrah manusia menjadi dua macam. Yang pertama yaitu fitrah al-munazalah, fitrah luar yang masuk pada diri manusia. Fitrah ini berupa petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah yang digunakan sebagai kendali dan pembimbing bagi fitrah al-ghorizah. Kedua, fitrah al-ghorizah. Fitrah ini dalam diri manusia yang memberi daya akal, kuwa al-aqaf yang berguna untuk mengembangkan potensi dasar manusia. Pemahaman manusia modern tentang Tuhan. Dalam alam modern, manusia banyak mengubah arah hidupnya dari orang yang taat beragama menjadi orang yang meninggalkan agama. Hal itu banyak dipengaruhi oleh paradigma materialisme, kapitalisme, humanisme, naturalisme, hedonisme, dan paham isme-isme lainnya. Humanisme, istilah ini sebetulnya luas sekali, tetapi secara singkat kami simpulkan sebagai suatu pandangan hidup yang berpusatkan pada diri manusia sendiri dan menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia. Yang kedua ada naturalisme, ialah pandangan hidup yang menganggap bahwa alam semesta adalah suatu sistem tertutup yang saling berinteraksi tanpa campur tangan supranatural. Naturalisme juga terkadang dianggap sebagai klaim bahwa tidak ada yang supranatural di dunia ini. Yang ketiga ada ateisme praktis.
Ateisme praktis berbeda dengan ateisme dalam hal bahwa seorang ateis bukan hanya orang yang tidak beragama, bahkan dengan gamblangnya menyerang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak dahulu sampai hari ini, membicarakan tentang Tuhan ataupun keberadaannya merupakan salah satu hal yang sakral dan bisa menguras pikiran manusia. Manusia kadang-kadang bertanya dalam dirinya, siapakah yang mengatur alam semesta ini? Ataukah ada kekuatan lain yang menyusun alam semesta ini sedemikian rupa dan sempurna? Karena keingintahuan manusia mengenai Tuhan, manusia berusaha menyelidiki dan mempelajarinya dengan menggunakan akal dan kemampuannya. Metode ilmiah tidak dapat membuktikan atau membantah keberadaan Tuhan. Tuhan seringkali mencangkup dimensi metafisik atau supranatural yang tidak bisa diakses oleh alat dan metode ilmiah. Yang pertama, asal-usul alam semesta. Teori Big Bang menjelaskan bagaimana alam semesta sangat panas dan padar. Keberadaan Tuhan sebagai penyebab pertama adanya alam semesta ini. Yang kedua, keteraturan alam semesta, adanya siang, malam, matahari terbit, dan tenggelam. Sesuai dengan takarannya masing-masing, semua itu terjadi pasti karena adanya Tuhan. Argumen tentang eksistensi Allah seringkali melibatkan pendekatan rasional dan teologis. Salah satu tokoh penting dalam hal ini adalah Abu Hamid Al-Ghazali yang menyampaikan argumen eksistensi Allah dalam karyanya Al-Iqtisad fi Al-I'tiqad. Al-Ghazali berpendapat bahwa meskipun wahyu dari Al-Quran sudah cukup untuk mendukung keyakinan akan eksistensi Tuhan, pendekatan rasional juga diperlukan untuk memperkuat iman individu, terutama di tengah tantangan dari ateisme. Dalam konteks ini, terdapat beberapa argumen yang sering digunakan untuk mendukung eksistensi Allah, yaitu yang pertama, argumen kosmologis. Argumen ini berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada memiliki penyebab. Karena alam semesta itu baru dan tidak ada sebelumnya, maka pasti ada pencipta yang mengawali keberadaannya, yaitu Allah. Ini dikenal sebagai creator ex nihilo, yang berarti penciptaan dari ketiadaan. Kedua, argumen ontologis. Argumen ini menyatakan bahwa konsep Tuhan sebagai entitas yang sempurna dan mutlak mengharuskan adanya eksistensinya. Jika kita dapat membayangkan Tuhan sebagai yang paling sempurna, maka dia harus ada di dunia nyata karena eksistensi adalah bagian dari kesempurnaan. Yang ketiga, argumen teleologis. Argumen ini berfokus pada keteraturan dan tujuan dalam alam semesta. Keberadaan desain yang kompleks dan teratur menunjukkan adanya perancang yang bijaksana, yaitu Allah. Ini mencakup segala sesuatu dari hukum fisika hingga keanekaragaman hayati. Terakhir, ada argumen moralitas. Argumen ini menekankan bahwa adanya nilai-nilai moral yang universal menunjukkan adanya sumber moral yang lebih tinggi dan adanya pencipta yang menunjukkan nilai-nilai tersebut, yaitu Allah. Tanpa Allah, tidak ada dasar yang kuat untuk moralitas. Argumen-argumen ini sering digunakan dalam diskusi teologis dan filsafat Islam untuk memperkuat keyakinan akan eksistensi Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.